Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Aradgan Safitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Kali ini pertemuan ke-13 masih dalam subjek MK yang sama, yaitu subjek MK6 dengan materi solusi konduksi 2 dimensi, finite difference equation dengan menggunakan metrik. Kemudian solusi konduksi 2 dimensi finite difference equation dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama, solusi konduksi 2 dimensi persamaan beda hingga atau finite difference menggunakan metrik. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal di sini adalah ada sebuah benda persegi dengan temperatur di permukaan adalah 300 derajat Celcius. Kemudian temperatur permukaan di sebelah kiri 300 derajat Celcius, temperatur permukaan di sebelah kanan adalah 300 derajat Celcius, dan temperatur lingkungan di sisi bawah adalah 300 derajat Celcius juga dengan menggunakan koefisien konveksi 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk nodalnya kita bagi menjadi 16 titik di sini. Kemudian untuk kondisi sisi kiri dan sisi kanan karena sama, ini kita bisa ambil sumbu simetri di tengah. Jadi karena kondisinya sama, untuk delta X dan delta Y-nya juga sama, yaitu 0,2 meter dengan nilai K 2 watt per meter Kelvin, maka untuk perhitungan kita hanya mengambil satu sisi saja, sebelah kiri. Ini di sini saya beri nama nodal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sisi sebelah kanan ini 1, 3, 5, 7. Seperti cerminan dari sebelah kirinya. Dengan menggunakan matriks tentukan besarnya T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, dan T8 pada benda simetris ini. Untuk nodal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dapat menggunakan persamaan interior node pada case 1, yaitu persamaannya Tm,n plus 1 plus Tm,n-1 plus Tm plus 1, n plus Tm-1,n min 4 Tm,n sama dengan 0. Jadi karena ini posisinya di interior node semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nodal 78 yang di bawah dapat menggunakan persamaan node at a plane surface with convection atau case 3. Jadi karena di permukaan bawah ini itu ada konveksinya, maka persamaannya menggunakan yang case 3, yaitu 2Tm-1,n plus Tm,n plus 1 plus Tm,n-1 ditambah 2H kali delta X per K kali T infinite dikurangi 2 kali H delta X per K ditambah 2 dikali Tm,n sama dengan 0. Ya, jadi ada 6 nodal menggunakan interior node, ada 2 nodal menggunakan node at a plane surface with convection. Kemudian setelah disusun atau dimasukkan, jadi kalian langsung memasukkannya. Di sini ada angka, kemudian jadilah persamaan 1 sampai 6 untuk interior node dengan urutan angka rendah ke angka tinggi. Ini saya urutkan, maksudnya yang T1, T2, T3 dan seterusnya. Persamaan yang pertama adalah min 4 T1 plus T2 plus T3 sama dengan min 600. Ini sudah hasil jadi ya. Jadi nanti kalian coba sendiri di kertas waktu mengerjakan latihan ini. Kemudian yang kedua 2T1 min 4T2 plus T4 sama dengan min 300. Yang ketiga T1 min 4T3 plus T4 plus T5 sama dengan min 300. Yang keempat T2 plus 2T3 min 4T4 plus T6 sama dengan 0. Yang kelima T3 min 4T5 plus T6 plus T7 sama dengan min 300. Untuk yang keenam T4 plus 2T2 min 4T6 plus T8 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan 7 dan 8
Ini maaf, ini bukan interior node, maksudnya nodal yang ada konveksinya. Yang ketujuh adalah 2T5 min 6T7 plus T8 sama dengan min 500. Kemudian T6 plus T7 min 3T8 sama dengan min 100. Jadi ini adalah 8 persamaan dari ke-8 nodal yang ditanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bagaimana untuk membuat matriks dari ini? Kita kemudian menyusun sebuah matrik di sini 8 kali 8 dari persamaan tadi. Ya, ini untuk T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan T8. Jadi ketika disusun menjadi matrik seperti ini. Dikalikan matrik temperatur 1 kolom 8 baris. Tadi sama dengan ini angkanya min 600, min 300, min 300, 0, min 300, 0, min 500, min 100. Kalian bisa menggunakan perhitungan manual untuk matriks ini, tapi saya yakin sangat lama ya, karena untuk menghitung 3 kali 3 saja sudah cukup lama, apalagi 8 kali 8 bisa sangat lama sekali. Untuk memudahkan, kalian menggunakan aplikasi atau software MATLAB. Nah, nanti bisa kalian install di laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Saya berikan langkah-langkahnya yang cepat. Jadi untuk menggunakan MATLAB, ketikkan ini pada kolom komen. A sama dengan sesuai matriks tadi min 4 1 1 0 0 0 0 0 0, kemudian titik koma, kemudian metrik ke baris kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya sampai ke 8 0 0 0 0 0 11 min 3, kemudian enter. Nah, ini menjadi matriks A, akan terbentuk seperti ini. Kita lihat tampilannya, ini sama dengan yang ini. Kemudian untuk memudahkan inverse matrik A, kita misalkan inverse dari matrik A ini adalah bentuk B. Ketik pada kolom komen B sama dengan inverse dari A, kemudian enter sebagai inverse matrik A, menjadi seperti ini, masih sama 8 kali 8. Kemudian ketikkan untuk untuk nilai yang sebelah kanan, matriks C sama dengan min 600, titik koma, min 300 dan seterusnya sampai min 100, kemudian enter sebagai matriks C, matriks yang sisi paling kanan. Kemudian yang terakhir, untuk mencari nilai temperatur yang diinginkan T1 sampai T8, maka tulis pada kolom komen T sama dengan B dikali dengan C, di mana B adalah inverse dari A. Jadi T sama dengan inverse A dikali C. Kemudian enter sebagai matriks dari A inverse dikali C sama dengan T. Dari hasil perhitungan menggunakan MATLAB tersebut diperoleh nilai ini. Ini hasil MATLAB-nya. Ini saya pindah ke sini. T1 sama dengan 292,2186 derajat Celcius. T2 sama dengan 289,1548 derajat Celcius. T3 279,7197 derajat Celcius dan seterusnya sampai T8 179,3977 derajat Celcius. Nah, barusan adalah penjelasan atau contoh soal langsung menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan matriks. Karena matriksnya terlalu banyak, 8 kali 8. Kalau dihitung bisa sangat lama. Karena kalian mendapatkan materi matriks sudah di matematika, jadi tidak perlu saya bahas kembali. Selanjutnya untuk iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini saya berikan ringkasan-ringkasannya agar lebih mudah. Jadi di sini ada persamaan A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Solusi untuk X, Y, Z. X untuk persamaan 1 per A1 dikali D1 min B1Y min C1Z. Kemudian untuk persamaan 2, Y sama dengan 1 per B2 dikali D2 min A2X min C2Z.
Untuk persamaan 3, Z sama dengan 1 per C3 dikali D3 min 3X min B3Y. Cara melakukan iterasi, yang pertama, masukkan Y0 dan Z0 pada persamaan 1. Jadi masukkan Y0 dan Z0, nilai Y0 dan Z0 pada persamaan 1, maka akan diperoleh nilai X1. Masukkan X1 tersebut pada Z0, X1 yang diperoleh tadi pada Z0 dan Z0 pada persamaan kedua, maka akan diperoleh Y1. Masukkan X1 tadi yang di pertama dan Y1 di kedua pada persamaan ketiga, maka diperoleh nilai Z1 dan seterusnya. Ini tabel iterasi Gauss-Seidel. Jadi ada iterasi ke 0, 0, 1, 2, 3 dan sampai ke N. Ini ada nilai X, Y, Z. Pertama 0, 0, 0, 0. Ada perhitungan error dalam persen. Jadi yang iterasi pertama X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 dan seterusnya sampai Xn, Yn, Zn. Kemudian untuk error sendiri adalah untuk iterasi pertama X1 min X0 per X1. Kemudian Y1 min Y0 per Y1, Z1 min Z0 per Y1 dan seterusnya. Ini untuk Xn min 1 atau yang nilai sebelumnya per Xn. Untuk Y ini dan untuk Z. Iterasi akan selesai ketika ketiga nilai dari X, Y, Z errornya di bawah 0,05%. Jadi nilai di sini di bawah 0,05%. Langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan sederhana berikut ini dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Ada 3 persamaan di sini. Yang pertama 27x plus 6y min z sama dengan 85. Kemudian 6x plus 15y plus 2z sama dengan 72. X plus y plus 54z sama dengan 110. Pertama mencari nilai x, y, z. Persamaannya untuk yang awal, X sama dengan 1/27 kali 85 min 6y plus z. Y sama dengan 1/15 dikali 72 min 6x plus 2z. Z sama dengan 1/54 dikali 110 min x min y. Kemudian untuk persamaan ketiganya ini dilakukan iterasi. Yang pertama masukkan Y0 dan Z0 pada persamaan 1. Pada persamaan 1 ini masukkan Y0 dan Z0. Jadi ini nilainya 0, ini 0. Jadi 85 dibagi 27. X1 diperoleh 3,148. Yang kedua, masukkan X1 tersebut pada Z0. Masukkan X1 tersebut dan Z0 pada persamaan 2. X1 ini menjadi masuk ke sini. 6 kali 3,148. Z-nya kita nolkan. Jadi 72 min 6 kali 3,148. Dijumlah hasilnya dibagi 15, diperoleh Y1. Kemudian diperoleh X1 Y1 ke langkah 3, masukkan X1 dan Y1 pada persamaan 3. Pada persamaan 3 ada 1/54 dikali 110 min X min 3,148 min Y min 3,541. Jadi jumlahnya ini dibagi 54 menghasilkan Z1 1,913. Errornya pasti 100 karena 100 min 0 per 100. 100 min 0 per 100, 100 min 0 per 100. Untuk iterasi kedua, berarti masukkan Y sama dengan ini, Y sama dengan ini. Jadi pada iterasi kedua, Y yang dimasukkan itu yang ini. Y sama dengan 3,541 dan Z 1,913 pada persamaan 1 untuk memperoleh X1. Kemudian masukkan X1 tadi dan Z ini, Z 1,913 pada persamaan 2 untuk memperoleh Y1. Kemudian hasil dari X dan Y ini untuk mencari Z2. Dan seterusnya sampai diperoleh iterasi kelima. Di sini errornya sudah 0,04 untuk X, 0,01 untuk Y, dan 0 untuk Z. Berdasarkan iterasi yang dilakukan, errornya sudah rendah pada X, Y, dan Z, sehingga nilai ini dapat digunakan sebagai jawaban persoalan yang diberikan, yaitu X sama dengan 2,425, Y sama dengan 3,573, dan Z sama dengan 1,9
26. Terima kasih untuk pertemuan ke-13. Saya akhiri sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.